Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan
Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang ada di rumah. Saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Sekalipun pada tahun ini Paskah kita rayakan dengan sedikit berbeda, dengan suasana yang sedikit berbeda, di mana kita harus melakukan ibadah Paskah di rumah kita masing-masing secara online melalui media video. Tetapi saya yakin dan percaya sedikit pun tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun mungkin dengan tetap tinggal di rumah kita masing-masing sedikit terasa membosankan, namun percayalah, dengan tetap tinggal di rumah kita sedang membantu pemerintah, kita sedang mendukung pemerintah untuk mengatasi pandemik COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu tetap patuhi anjuran pemerintah, tetap ikuti himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Sekretariat gereja tetap beroperasi secara normal dari hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang memiliki urusan administrasi dengan gereja, kami persilakan untuk dapat menghubungi bagian administrasi gereja mulai hari Senin hingga Sabtu pada jam kerja. Untuk persembahan kas gereja, persembahan perpuluhan dan persembahan diakonia, Anda dapat mengirimkan melalui transfer bank ke rekening yang tercantum di bawah ini dengan memberikan berita atau keterangan pada setiap transfer yang kita lakukan, agar menjadi jelas apakah persembahan Anda untuk kas gereja, untuk perpuluhan, ataukah untuk diakonia. Saya mendorong untuk kita semua agar tetap melakukan doa masing-masing di rumah kita setiap hari mulai pukul 7 malam. Kita mendukung pemerintah melalui doa kita. Kita berdoa buat pemimpin kita agar pemerintah kita boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Untuk minggu depan, ibadah kita masih akan kita laksanakan secara online melalui media YouTube dan Facebook. Oleh karena itu, saya berharap Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari tetap terkoneksi melalui media sosial gereja yang bisa Anda lihat di layar berikut ini, yang dapat Anda ikuti melalui Instagram, Facebook, YouTube maupun WhatsApp grup gereja. Biarlah ibadah Paskah kita pagi hari ini, sekalipun kita menjalaninya secara virtual atau secara online, tetapi saya yakin dan percaya sukacita Paskah ada di hati setiap kita masing-masing. Sekali lagi, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi antusias kita kepada Tuhan, tidak mengurangi kesungguhan kita, tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Biarlah melalui setiap ibadah online, kita semua boleh diberkati. Oleh karena itu, marilah kita bersiap pagi hari ini untuk menghadiri ibadah online kita. Ajak seluruh keluarga Anda yang ada di rumah Anda untuk berkumpul bersama-sama, untuk bersekutu datang kepada Tuhan, bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak mengerjakan aktivitas yang lain. Tapi kita betul-betul fokus mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tuhan kita baik, amin. Dia mati bagi kita, menebus segala kesalahan kita, dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Di dalam kebangkitan yang ada pengharapan yang baru, ada kemenangan yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang menyembah Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan melingkupi setiap kita. Baik setiap kita yang ada di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, hadirat yang sama melingkupi kita semua saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Pagi ini kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berdoa, bersujud
menyelamatkan setiap kami. Kau adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami percaya hadirat-Mu melingkupi setiap kami, membawa kami di dalam kemenangan demi kemenangan bersama Engkau Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus terlalu baik buat setiap kita. Dia memberikan yang terbaik lewat ketebusan dosanya. Dia menyelamatkan setiap kita. Mari kita angkat pujian ini, penebusku hidup. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Firman yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pembaharuan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Apapun yang menjadi pergumulan kami, dalam situasi apapun kami berjalan, kami percaya Engkau tetap berserta dengan kami. Yesus, terima kasih. Walau ku harus berjalan, amin Tuhan, dalam lembah kekelaman, berlindunglah, oh Tuhan,
Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kembali bertemu di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pagi yang penuh dengan sukacita, pagi yang penuh dengan berkat Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, inilah kali pertama setelah saya melayani Tuhan kurang lebih 34 tahun ada di sini, baru pertama kali kita mengadakan dan merayakan ibadah Paskah tidak bersama-sama di gereja sebagaimana mestinya. Tapi kita harus menerima kondisi yang ada ini dengan tetap mengucap syukur. Karena kita tahu semua yang terjadi, segala perkara yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, siapkan seluruh kehidupan kita. Dengan sungguh-sungguh beribadah, sebagaimana saudara datang beribadah di gereja, walaupun kita ada di rumah masing-masing, mari kita beribadah dengan segenap hati kita. Tidak boleh sambil jalan sana jalan sini, kita tetap fokus untuk beribadah. Pada waktu kita memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Pada waktu kita mendengarkan firman Allah, mari kita dengarkan firman Allah dengan segenap hati kita. Saya akan mengajak kita berdoa terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Kita akan mendengar firman Allah supaya firman itu benar-benar jatuh di tanah hati yang baik. Sehingga firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Oleh kasih dan anugerah Tuhan saja kalau minggu pagi ini dalam acara perayaan Paskah, yaitu berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Kalau hari ini dengan segala kondisi dan keadaan yang ada yang tidak memungkinkan kami bisa beribadah di gereja bersama-sama seperti pada umumnya kami merayakan Paskah setiap tahun. Namun kondisi apapun yang terjadi saat ini tidak membuat kami kehilangan syukur kami kepada Tuhan. Karena dengan hal seperti ini pun kami tetap bersyukur. Karena kami masih bisa beribadah di rumah kami dengan keluarga kami masing-masing. Kami ingin menikmati suasana Paskah yang penuh dengan sukacita. Suasana Paskah yang memberikan jaminan kami di dalam kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang beribadah. Supaya kami boleh mendapat berkat melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang akan memimpin jalannya firman Allah dari awal pemberitaan ini sampai pada selesainya. Biar kiranya Allah Roh Kudus yang menyertai kami dan yang memberkati firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami sudah siap ya Tuhan, inilah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara semua juga yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini berkaitan dengan suasana Paskah. Ya, kita tidak boleh sedih, tidak boleh susah Bapak Ibu. Sekalipun dengan sangat terpaksa karena keadaan kita tidak bisa berkumpul di gereja. Tapi kita tetap mengucap syukur karena kita masih bisa merayakan Paskah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Pada pagi hari yang indah ini, saya akan membawakan tema di dalam Paskah pada tanggal 12 tahun 2020 ini adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Tema ini sama dengan tema yang diusung oleh PGI. Ya, kebangkitan Kristus itu membawa harapan yang baru. Saya mengambil ini dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, saya mau bacakan, mari kita semua buka Alkitab kita. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah,
apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ibu bapak, di dalam Injil Lukas yang kita baru saja baca ini menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dan peristiwa di mana perempuan-perempuan yang hendak menemukan Yesus atau ingin merempah-rempahi tubuh Yesus. Mereka datang pagi-pagi benar dengan tujuan untuk memberikan rempah-rempah pada mayat Yesus. Namun satu hal yang mengejutkan mereka adalah mereka tidak menemukan Yesus di dalam kuburnya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini peristiwa Paskah dicatat dalam Alkitab. Dan hari Paskah adalah merupakan hari libur nasional yang dirayakan oleh semua orang-orang yang percaya di seluruh dunia. Kita melihat bahwa Paskah telah dirayakan sebelum gereja mengenal tradisi Paskah. Sejak abad yang kedua, Paskah merupakan perayaan Kristen yang paling penting. Peristiwa Paskah adalah dasar dari titik tolak dan pusat iman Kristen kita. Karena di dalam keempat Injil mencatat terjadinya peristiwa Paskah, yaitu kebangkitan Yesus dari kubur. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya di 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dia berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan jelas ayat ini berkata, jikalau andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini yang diungkapkan Paulus. Dia mengatakan andai kata Yesus tidak bangkit, sia-sia pelayanan kita, sia-sia kepercayaan kita kepadanya. Namun segala puji bagi nama Tuhan. Pelayanan kita tidak sia-sia. Kepercayaan kita kepada Kristus Yesus tidak sia-sia. Karena memang Yesus hidup, Yesus bangkit. Kubur itu tidak dapat menahan tubuh Yesus di dalamnya. Karena sudah jelas kita tahu bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dialah Tuhan. Dialah Allah. Dialah anak domba Allah yang telah disembelih. Dan dia telah menyatakan dirinya sebelum dia mati. Ketika dia berkata kepada orang-orang, para imam-imam besar, pada murid-muridnya, rombaklah bait Allah. Maka dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Orang-orang berpikir bahwa bait Allah mereka bangun sekian lama. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Namun orang-orang itu tidak mengerti bahwa yang dimaksud dengan bait Allah adalah dia berbicara tentang dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama, Paskah atau Passover atau Pesah itu adalah berbicara menceritakan tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana saat itu mereka merayakan roti tidak beragi dan mereka harus mempersembahkan anak sulung dengan upacara domba Paskah. Ini merupakan sebuah perintah Tuhan kepada Musa dan kepada orang Israel agar mereka tetap mengingat apa yang telah terjadi dalam peristiwa malam itu ketika mereka disuruh untuk menyembelih anak sulung, anak-anak domba, dan mereka menaruh darahnya pada ambang pintu dan jenang pintu rumah mereka. Sehingga ketika malaikat maut melewati rumah itu, maka malaikat maut tidak masuk kepada rumah itu. Dan mereka harus makan sayur pahit. Dikatakan di sini, mereka harus mempersembahkan domba sulung sebagai korban Paskah. Saat ini pun kita diperintahkan kembali oleh Tuhan mengenang apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita sebagai umatnya. Apa yang dikatakan Paulus memang benar, saudara. Andai kata Kristus tidak bangkit, sia-sia hidup kita percaya kepadanya. Namun satu hal yang saya mau katakan pagi ini, kepercayaan saudara dan saya kepada Yesus tidak pernah menjadi sia-sia. Karena dia memang Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dia Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dia Tuhan yang sudah menang atas kematian.
Maka di dalam 1 Korintus 15 berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut itu adalah dosa. Dosa adalah kematian. Bapak dan Ibu, kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, untuk kita belajar mengingat, Paskah membawa harapan yang baru. Kita tentunya sangat menaruh harapan besar. Sebuah harapan besar supaya dalam peristiwa Paskah kita boleh mendapatkan sesuatu yang baru. Kita berharap keadaan yang sedang melanda negeri ini bisa dapat segera berlalu. Dan kita bisa hidup kembali normal. Harapan kita tidak akan sia-sia Bapak dan Ibu. Karena kita menaruh harapan itu kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sebab Dia Tuhan yang kita sembah. Sudah terbukti Dia bangkit. Dan Dia telah memberikan bukti ini kepada dunia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita yang hidup. Ibu dan Bapak, tadi kita sudah melihat ayat-ayat yang kita baca. Perempuan-perempuan yang datang ke kubur yang tidak menemukan mayat Yesus di dalam kubur itu. Walaupun para penguasa Yahudi, para imam-imam, mereka memberikan uang kepada para serdadu-serdadu. Mereka diperintahkan untuk mengabarkan berita kebohongan kalau mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Ini tercatat dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Namun sayang, berita kebangkitan Tuhan itu bukanlah sebuah berita bohong. Tapi berita kebangkitannya adalah berita tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mereka lupa. Ketika itu Yesus berkata, anak manusia memang akan diserahkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia akan bangkit kembali. Dia akan hidup kembali. Mari kita melihat Bapak dan Ibu Saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya mau katakan pagi hari ini, jangan pernah meragukan Dia. Jangan pernah meragukan Yesus, tetaplah percaya Dia adalah Allah. Ini adalah bukti-bukti yang bisa kita lihat di sini. Mari kita lihat ayat yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Injil Lukas pasal yang ke-24 berkata, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang-orang yang mati? Yesus tidak mati untuk selamanya. Banyak tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh agama, orang-orang terkemuka yang meninggal tapi tidak bangkit kembali. Tokoh sejarah sepanjang masa yang namanya Yesus, yang telah disalibkan, yang telah dibunuh, yang telah dianiaya. Jumat kemarin kita telah merayakan, mengenang peristiwa kematian, peristiwa penderitaan Yesus. Hari ini Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang benar dan sungguh-sungguh benar. Yang pertama, Paskah membawa pembaharuan. Mari kita baharui pikiran kita. Apa yang dikatakan orang-orang ini, yang dikatakan ayat ini, mereka dua orang berdiri memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dan Dia berkata kepada perempuan-perempuan yang datang, mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang-orang yang mati? Ibu dan bapak saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan sama-sama merenungkan. Paskah akan membawa pembaharuan dalam hidup kita. Di mana perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu, dia merasa sedih karena melihat Yesus tidak ditemukan di dalam kubur. Hari ini kalau engkau sedih, kalau engkau sedang berduka, kalau engkau sedang gelisah, kalau engkau sedang mengalami kekhawatiran yang sangat dalam hidupmu, ingat, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Kalau Dia hidup itu artinya Dia sanggup untuk menolong kita. Maka apa yang dikatakan Paulus benar dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara mungkin sedih. Saudara mungkin sedang dikecewakan. Ada banyak hal yang sedang menimpa hidup saudara. Ingat, Yesus hidup. Dia bisa menolong kita. Dia bisa menolong kita untuk menyelesaikan setiap persoalan yang tidak sanggup engkau selesaikan.
Ketika perempuan-perempuan ini di jalan, bagian yang kedua, ketika perempuan ini di jalan, mereka saling bercakap-cakap satu dengan yang lain. Ya, mereka bercakap-cakap bagaimana nanti siapa yang akan menggulingkan batu itu. Namun ketika mereka sampai di depan kubur itu, mereka terkejut karena batu itu sudah terguling. Kadangkala manusia kita mungkin berkata, kenapa Tuhan ini harus terjadi? Kenapa Engkau izinkan Tuhan? Ada masalah yang begitu sangat besar. Situasi yang begitu sangat Tuhan tidak bisa kami mengerti apa, kenapa dan ini harus terjadi. Bagaimana caranya Tuhan? Kita melihat di tengah situasi yang seperti ini. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bila Tuhan izinkan keadaan ini terjadi, itu bukan berarti dia lepaskan tangan kita. Bukan berarti dia biarkan kita berjalan sendiri dalam ketakutan. Hari ini pun, peristiwa Paskah yang telah dialami oleh perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Peristiwa itu pun akan saudara-saudara alami. Dia sanggup menggulingkan batu besar yang menghambat jalan hidupmu. Dia mampu untuk mengubah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Ya, sekalipun secara mata manusia mustahil terjadi. Mustahil bisa. Situasi pandemi COVID-19, kita melihat di segala sektor kehidupan itu mengalami banyak dampak dan pengaruh yang pada akhirnya terjadi krisis ekonomi. Banyak hal-hal yang menyulitkan. Berapa banyak orang yang di PHK. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Tetapi kita sebagai orang yang percaya Tuhan, mungkin di depan kita melihat batu besar. Jalan kita mungkin kita anggap sulit untuk kita bisa jalani. Ingat, Yesus hidup. Satu nyanyian yang saya sukai. Nyanyian itu berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup aku tak gentar. Sebab dia hidup aku yakin dia yang pegang hari esokku. Dia yang pegang hari depanku. Mari terus kita berjalan bersama Tuhan saudara. Batu besar itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Dan tangannya tidak akan pernah melepaskan kita untuk selama-lamanya. Paskah membawa perubahan. Perempuan-perempuan yang sedih diubah mereka menjadi sukacita. Perempuan-perempuan yang khawatir karena batu besar yang mereka pikirkan, yang membuat mereka tidak bisa masuk di kubur itu, ternyata apa yang diprediksikan mereka salah. Mereka sampai di kubur, batu itu sudah terguling dari depan pintu kubur. Saudara-saudara, kita melihat di tengah ketakutan para murid, di tengah ketakutan para perempuan-perempuan itu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan turun. Matius 28 ayat yang kedua berkata demikian. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Kalau Tuhan bisa gulingkan batu besar di depan kubur Yesus, Dia juga bisa gulingkan segala sesuatu yang sedang menghambat dan menghalangi hidupmu. Inilah saudara, Yesus yang hidup mampu mengubahkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di benak kita, apa yang ada di depan kita. Dia bisa ubahkan. Dia dapat membereskan apa yang tidak sanggup untuk kita selesaikan. Dan yang ketiga kita melihat di tengah ketakutan para murid, Dia datang kepada mereka dan memberikan mereka kekuatan. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di situ, di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, ketika murid-murid ketakutan, mereka mengunci diri mereka. Ketakutan oleh para, dikatakan ketika hari sudah malam, mereka menutup pintu, mengunci pintu, mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Tapi malam itu, malam kebangkitan itu, Yesus datang kepada mereka. Dan Yesus berkata kepada murid-murid yang dalam ketakutan, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, Yesus yang pernah melakukan ini di tengah-tengah para murid ribuan tahun yang lalu. Dia juga Yesus yang sama yang hari ini, sampai hari ini kita sembah. Mungkin kita ketakutan dengan kondisi ini. Ketakutan dengan begitu banyak berita-berita yang kita dengar di sekitar kita. Kita takut tertular dengan yang namanya COVID-19. Kita takut kondisi ekonomi yang semakin hari goncang. Dan banyak orang mengalami kesusahan untuk makan. Saudara, keadaan ini dialami oleh kita, oleh semua orang. Ketakutan sedang melanda kita. Ketakutan sedang menguasai kita. Tapi hari ini saya mau sampaikan berita Paskah. Seperti Yesus datang memberitakan kepada murid-murid yang dalam ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Dan Yesus berkata demikian, damai sejahtera bagi kamu. Pagi ini pun saya mau katakan kepada setiap kita. Yesus mau berkata kepada setiap kita, damai sejahtera bagi kamu. Kiranya hati kita yang saat ini sedang dilanda oleh ketakutan. Sedang dilanda oleh kecemasan. Sedang dilanda oleh kekhawatiran. Yesus bangkit. Memberi harapan baru. Memberi sebuah harapan yang menguatkan kita. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ibu dan bapak. Sekalipun di tengah suasana seperti ini. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa harapan yang baru. Apa harapan baru yang Yesus berikan? Yang sedih. Yang menangis. Tuhan akan hiburkan. Yang khawatir. Yang takut. Yang gelisah. Yang bimbang. Tuhan akan teguhkan kita. Jangan takut saudara. Sebagaimana Yesus berkata kepada para murid. Damai sejahtera bagi kamu semua. Hari ini kita pun diperintahkan oleh Tuhan. Saat kita merayakan Paskah, firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Jangan takut akan apa yang saat ini kita hadapi. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Yang senantiasa memberikan harapan baru dalam hidup kita. Dia menjadi Tuhan atas hidup kita untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan membawa sebuah perubahan dalam hidup kita. Ada harapan baru dalam hidup kita. Sekalipun suasana begitu sangat mencekam kita. Ada begitu banyak orang yang menyebarkan ketakutan-ketakutan. Sehingga membuat pikiran kita sebagai manusia seringkali terpengaruh dengan berita-berita yang ada. Tapi pagi ini, berita yang ada di luar sana yang tetap harus kita waspadai. Berita yang ada di dalam ibadah Paskah ini, berita yang harus kita terima dengan iman. Yesus bangkit, membawa harapan baru bagi kita. Memberikan kita kehidupan yang akan selalu dikuatkan oleh Dia. Selalu dihiburkan oleh Dia. Selalu diberikan ketenangan oleh Dia. Puji nama Tuhan. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini, ya, kita tetap merasakan sukacita. Tetap merasakan damai sejahtera. Karena esensi yang paling penting buat kita adalah bukan di mana kita beribadah. Esensi yang paling utama adalah bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Kepada siapa kita beribadah. Kepada siapa kita mempercayai hidup kita. Sebagaimana di atas yang saya katakan, Paulus berkata, andai kata Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia pelayanan kita, sia-sia keyakinan atau iman kita kepada Tuhan. Tapi pagi ini saya mau katakan, tidak pernah sia-sia mengikut Tuhan. Tidak pernah sia-sia kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua di rumah. Saya menyampaikan dan menyapa saudara, selamat Paskah. Selamat menikmati kehidupan
yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Saudara yang lemah dikuatkan. Saudara yang takut akan dijamin hidup saudara diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari terus melangkah bersama Tuhan. Terus kita mau minta Tuhan hadir dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Saya mau berdoa bagi saudara. Supaya dalam ibadah Paskah tahun ini kita tetap tidak kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera kita bukan didasari kepada situasi yang ada di sekitar kita. Damai sejahtera kita karena Yesus ada di dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Saya ingin mendoakan saudara semua supaya kita tetap ada dalam ketenangan, dalam kedamaian, sekalipun keadaan di sekitar kita belum pulih. Bapa di surga, hamba-Mu sudah memberitakan firman pada pagi hari ini. Berita Paskah, kebangkitan Yesus membawa harapan baru. Ketika perempuan-perempuan sedih saat mereka mendapati kubur itu kosong. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan bahwa Yesus tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dan mereka begitu sukacita karena mendengar berita ini. Ketika mereka bingung bagaimana cara menggulingkan batu di depan kubur itu, pertanyaan mereka terjawab sudah ketika mereka tiba di depan kubur itu karena batu itu sudah digulingkan oleh malaikat Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan dalam ketakutan mereka mengunci diri di rumah mereka. Yesus sendiri mendatangi mereka dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Pagi ini pun kondisi yang sama itu sedang kami alami Tuhan. Kami sedang sedih. Kami sedang bertanya-tanya bagaimana, kapan ini akan berakhir. Kami pun sedang mengalami ketakutan. Oleh karena begitu banyaknya berita-berita yang setiap hari kami dengar. Tapi pagi ini dalam ibadah Paskah firman-Mu telah mengingatkan kami. Kebangkitan-Mu membawa harapan yang baru. Kami yang sedih, berikanlah kami sukacita. Kami yang khawatir dengan keadaan ini, berikanlah kami pengharapan ya Tuhan. Kami yang menangis, Tuhan beri kami penghiburan. Kami yang ketakutan, Tuhan berikanlah kami kekuatan. Dan karena kami percaya, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Semua jemaat Tuhan, dari mulai anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa sampai orang tua. Sertailah mereka. Dalam suasana Paskah biarlah mereka juga bisa menikmati damai sejahtera. Sukacita. Sekalipun suasana kami tidak seperti biasanya. Berkatilah setiap rumah tangga. Berkatilah setiap kehidupan. Berkatilah dalam pekerjaan, usaha, ekonomi jemaat Tuhan. Lingkupilah hidup kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala bencana-bencana apapun. Biar anak-anak Tuhan tetap ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa bertemu dalam ibadah di gereja. Tapi kami senantiasa bertemu di dalam doa-doa kami. Setiap hari kami akan terus berdoa. Sampai pemulihan segala sesuatunya terjadi di Indonesia dan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sudah berfirman kepada kami. Kiranya kami tetap kuat di tengah segala keadaan yang sedang kami alami pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Sampai selama-lamanya. Karena Engkau hidup, kami punya hari esok. Punya masa depan yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu akan mintakan berkat Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Yang akan kembali beraktivitas di rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah kiranya kekuatan Tuhan selalu menyertai mereka. Ibu dan bapak saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Kita percaya kita akan melihat pemulihan atas bangsa ini. Pulanglah saudara. Lakukanlah tugas kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih yang besar dari Allah Bapa kita.
Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi kita. Persekutuan kuasa Allah Roh Kudus yang menjadi penghibur, penolong bagi kita. Senantiasa menyertai kita sekaliannya. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Terimalah berkat Tuhan ini dengan sukacita. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama satukan tepuk tangan saudara. Mari bangkit bagi Tuhan kita. yang